Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Awal minggu yang baru kami terus mau mengawalinya bersama dengan Engkau. Biar setiap pujian penyembahan yang sudah kami lakukan, semuanya naik ke hadapan hadirat-Mu, menyukakan hati-Mu sebagai dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan, setiap kesempatan yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami terus mau belajar kebenaran firman. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Berikan pewahyuan, pengertian untuk setiap kami menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat hari Senin ya saudara. Selamat menunaikan setiap kegiatan kita sepanjang minggu ini. Saudara, kita belajar wadah yang siap. Roh Kudus itu berkata kamu harus jadi wadah yang siap. Iya, wadah yang siap itu tentu harus diikuti dengan hati yang siap juga ya saudara. Siap apa? Ya entahlah, saya juga belum dapat, itu urusan Tuhan. Yang penting saudara dan saya menjadi wadah yang siap untuk dipakai oleh Tuhan di dalam putaran yang kedua yang terakhir ini ya saudara. Kita belajar dari Yehezkiel 26 ayat 27 dan 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kamu saudara dan saya akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku, roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini ya saudara, ayat ini sungguh memberkati saya. Tuhan akan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Karena 2 Korintus 4 ayat 16 itu mengatakan manusia batiniah kami itu dibaharui dari hari ke hari. Jadi kita dibutuhkan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin setiap kita. Untuk Tuhan yang akan menjauhkan dari hati yang keras. Karena manusia itu cenderung punya pendirian, punya pemikiran, punya ketetapan hati, punya kebenaran diri sendiri ya saudara. Itu seperti hati yang keras. Sepertinya ini tidak bisa diubah. Kepengennya saya ini begini. Seharusnya begini. Sepertinya kita lebih pintar dari Tuhan. Kadang saya juga bisa begitu ya saudara. Tapi Tuhan ingatkan nih. Hari ini Tuhan akan berikan hati yang baru setiap hari. Biar setiap kita itu dibaharui. Dari hari ke hari manusia batiniah kita dengan hati yang baru dan roh yang baru yang dari Tuhan. Untuk apa? Supaya kita itu tidak punya hati yang keras. Hati yang benar sendiri, hati yang tidak mau diubahkan. Terjemahan yang lain mengatakan hatinya seperti batu. Seperti batu itu ya susah gitu ya saudara. Kecuali hati itu dipecahkan oleh Tuhan. Tapi Alkitab yang lain mengatakan hati daging. Hati daging itu hati yang mau dibentuk oleh kuasa Tuhan. Hati yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Hati yang mau dibentuk oleh kuasa Tuhan. Yaitu Roh Kudusnya ya saudara. Sehingga setiap kita itu Tuhan berikan hati yang taat ya saudara. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan yang akan berdiam di dalam hati setiap kita. Terus punya gelora api cinta untuk mengasihi Tuhan. Sehingga setiap kita ini punya ketaatan, punya roh yang terus
menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Itu wadah yang siap yang Tuhan mau saudara dan saya itu dapat kerjakan ya saudara. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi bukan dengan kekuatan setiap manusia, tapi Tuhan yang akan membuat saudara dan saya dapat menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya saudara, memang tidak mudah, tidak seperti kita baca. Paling tidak kita punya hati yang mau, hati yang siap dipakai seperti yang Tuhan mau. Selanjutnya Tuhan sendiri yang mengerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Gimana caranya? Iya, itu urusan Tuhan. Yang penting saudara dan saya itu punya hati yang siap, wadah yang siap untuk saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Hati yang taat, hati yang terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan mengerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Kecenderungan manusia itu adalah sesuatu yang kotor ya saudara, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun manusia. Markus 7 ayat 20 dan 23 ini diingatkan buat saudara dan saya. Markus 7 ayat 20 dan sampai 23. Katanya lagi, Markus bukan Matius, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Katanya Tuhan Yesus lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi intinya ya saudara, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu berasal dari hati ya saudara. Berasal dari hati yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan melihat hati. Ketika Samuel itu juga mengurapi Daud, Tuhan bilang di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu melihat hati ya saudara. Melihat hati yang tersembunyi secara tidak bisa kelihatan, tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Itu Alkitab yang ngomong. Oleh sebab itu biarlah hati kita, hati saudara dan saya, yuk bareng-bareng. Tuhan perbaharui hati saya dari hari ke hari dengan apa? Dengan firman. Supaya kita itu dibersihkan dari hari ke hari ya saudara. Karena tidak kekuatan setiap kita untuk kita bisa menjaga hati kita dari segala kekudusan, dari segala kemurnian, dari segala ketulusan, dari segala pengabdian. Hanya Tuhan Roh Kudus yang bisa menolong saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu yang akan membantu, Alkitab bilang, untuk mengingatkan dan mengajarkan apa yang firman Tuhan itu katakan. Jadi kita perlu bekerjasama dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus membuat saudara dan saya itu punya hati yang taat. Sehingga kita itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dipakai di mana? Ya sebagaimana Tuhan kehendaki. Mungkin kita jadi berkat untuk sekeliling rumah tangga kita. Untuk sekeliling pergaulan kita. Tidak semua yang harus berdiri dan khotbah di sini, ya saudara. Semua bisa menjadi alatnya Tuhan ketika hati kita satu, taat
dengan apa yang Tuhan mau. Taat dengan perintah Tuhan. Gampang enggak? Ya enggak gampang. Karena Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Dikatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang bilang. Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ya saudara, biarlah hati kita itu bukan hati yang keras, hati yang sudah membatu. Biarlah kita minta Roh Kudus terus, Tuhan Roh Kudus yang akan membuat setiap hati kita itu hati daging yang mau dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga kita itu boleh dipakai oleh Tuhan menjadi wadah yang siap. Karena hati kita ini setuju dengan apa yang Tuhan mau. Cocok dengan Tuhan, hatinya Tuhan ya saudara. Sehingga setiap kita itu boleh dipakai menjadi wadahnya Tuhan, menjadi saluran berkatnya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita jauh berbeda-beda. Semua punya keunikan. Semua punya kreativitas di dalam hidup setiap kita. Semua punya talenta. Tidak sama ya saudara-saudara. Tapi biarlah kita sebagai tubuh Kristus boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya saudara. Biar kita katakan di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Biar ini keluar dari hati setiap kita. Ayo Tuhan, selidiki, koreksi hidup saya. Selidiki hidup saya. Buat hidup saya itu ada di dalam jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena seringkali kita itu punya banyak pikiran yang bisa melenceng dari pikiran Tuhan. Punya segala macam angan-angan yang mungkin itu baik menurut kita. Sepertinya ini jalan keluar yang harus saudara dan saya kerjakan. Tapi belum tentu itu cocok dengan jalannya Tuhan ya saudara. Biarlah Tuhan kita bilang, ayo Tuhan selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku dan ujilah aku. Kenalah pikiran-pikiranku. Biar pikiran saudara dan saya itu diselaraskan dengan pikiran Kristus. Biar Roh Kudus itu yang terus menegur. Roh Kudus itu yang mengingatkan. Roh Kudus itu yang mengerjakan. Tuhan, kalau begini gimana Tuhan? Cocok enggak dengan hatimu Tuhan? Mari Roh Kudus. Kalau itu bukan dari Tuhan, tutup semua jalanku Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, biar Tuhan sendiri yang akan merekayasa. Membuat saya itu mengerti jalan mana yang saya harus tempuh. Karena seringkali di sini itu banyak sekali ya saudara. Cara-cara secara manusia. Nanti begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Tapi belum tentu itu cocok dengan hatinya Tuhan. Biar saudara dan saya itu berdoa. Ayo Tuhan selidikilah aku ya Allah. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biar hidup saudara dan saya ini terus dibereskan hari demi hari. Dengan hati yang baru. Roh yang baru yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Biar awal minggu ini Tuhan ingatkan. Sehingga setiap kita itu ayo dicocokkan dengan jalannya Tuhan. Karena setiap kita
pasti mau menjadi wadah yang siap untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkatnya Tuhan. Amsal 4 ayat 23 mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala sesuatu itu berasal dari hati, yang keluar dari mulut kita itu dari hati, ya saudara. Jadi Amsal ini mengingatkan, ayo jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala firman Tuhan. Sehingga dari hidup saudara dan saya itu terpancarnya kehidupan. Ngomongnya ngomong yang membangun, bukan ngomong yang menyakitkan. Ngomongnya itu ngomong yang membuat orang itu iya, betul-betul saya itu dibukakan sebuah rahasia kebenaran firman. Karena saudara menyampaikan apa yang menjadi isi Tuhan, hati Tuhan. Sehingga kita itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk saudara dan saya menyampaikan hatinya Tuhan. Oleh sebab itu diingatkan, ayo jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Enggak gampang jaga hati itu enggak gampang. Tapi Alkitab mengingatkan dan terus mengingatkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi super hati-hati. Aduh, jangan kepancing gitu ya saudara. Karena kadang-kadang mungkin dia juga enggak sadar. Ngomongnya itu sepertinya baik menurut dia, tapi belum tentu cocok dengan hati kita. Tapi biar kita yang lebih waras untuk kita ini ngerti, oh iya, ya memang mungkin pengenalan Tuhan akan Tuhan ya baru segitu. Kita yang mungkin lebih ngerti firman, kita memaklumi, kita memaafkan, kita mengampuni, kita meluruskan. Ya seharusnya ya begini, seperti yang firman Tuhan katakan. Bukan kita malah beradu pendapat, membenarkan pendapat kita, sepertinya kita lebih rohani. Itu juga ada kesombongan, salah juga ya saudara-saudara. Biarlah Tuhan sendiri, Tuhan Roh Kudus ini ngomongnya apa, jawabnya apa, supaya pas, cocok dengan hatinya Tuhan. Karena manusia itu cenderung melakukan hal-hal yang sepertinya menunjukkan kebenaran diri sendiri. Itu manusia, memang itu kita sendiri harus menyadari. Biarlah Tuhan Roh Kudus selidiki akan hatiku, jaga hatiku dengan segala kewaspadaan, supaya dari hidup saudara dan saya itu terpancarnya kehidupan, bukan kematian. Ya saudara, kalau kehidupan itu kan terus mengalir dan mengalir, menjadi berkat, membuat setiap orang itu iya, terus untuk mengejar Tuhan dengan lebih lagi. Karena kehidupan itu adalah sesuatu yang membuat pertumbuhan, ya saudara. Membuat orang itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Biar itu menjadi kerinduan hati setiap kita. Ayo dari hidup saudara dan saya terus memancarkan kehidupan yang dari Tuhan. Matius 9 ayat 17. Dari ayat yang mudah dibaca, demikian juga orang tidak akan memasukkan air anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena kantong itu akan robek, sehingga air anggur itu akan tumpah dan kantong kulitnya menjadi rusak. Jadi air anggur yang baru selalu disimpan dalam kantong kulit yang baru, sehingga air anggur dan kantong kulit itu akan terjaga dengan baik. Ya saudara, inilah hati yang siap. Ketika kita punya hati yang baru, seperti kantong kulit diisi oleh anggur yang baru. Anggur yang baru itu akan berfermentasi, saudara, sehingga akan bisa mengeluarkan gas. Kalau kantong kulitnya yang tua itu tidak elastis, tapi kalau kantong kulit yang baru itu mengikuti anggur yang baru itu, sehingga ketika anggur itu berfermentasi juga
kantong itu mengikutinya sehingga tidak menjadi tumpah air anggur yang baru itu dari kantong kulitnya. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita punya hati yang fleksibel, yang elastis ya saudara, yang nurut dengan apa yang Tuhan mau, hati yang taat, bukan hati yang keras, sehingga sesuatu yang baru yang dari Tuhan, mungkin kita juga belum mendapatkan sesuatu rema, tapi ketika kita dapat firman, kita dapat pelajaran, ketika kita dapat didikan, kita bisa simpan itu di dalam kantong hati kita masing-masing. Karena kita itu fleksibel, mau dibentuk hati daging yang mau terus menurut dan taat dengan apa yang Tuhan mau. Memang tidak semudah kata-kata, perlu waktu belajar dan belajar. Mungkin ketaatan kita itu tidak sama ya saudara. Ada yang mungkin masih TK, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang sudah SMA, bahkan sudah universitas. Tapi kita mau belajar, yuk dari hal-hal yang kecil. Tuhan, tolong saya, berikan hati yang baru setiap waktu buat saya. Sehingga setiap firman yang saya terima, setiap didikan yang Tuhan berikan, saya itu setuju dengan apa yang Engkau mau. Sehingga hati kita itu menjadi wadah yang siap dipakai oleh Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara dan saya terpancar aliran-aliran kehidupan. Ya saudara, kita juga diibaratkan hati ini seperti tanah yang baik. Tanah yang baik, Alkitab bilang di dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu firman Tuhan, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Biar hati kita ini menjadi wadah yang siap, wadah yang mau ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan yang saudara dan saya terima itu tidak mati, tidak dicuri oleh kuasa iblis. Tapi firman Tuhan itu akan bertumbuh. Karena apa? Karena hati kita itu seperti tanah yang gembur, tanah hati yang baik, membuat benih firman Tuhan itu terus menghasilkan buah pada waktunya. Ya saudara. Saudara dan saya itu adalah suratan yang terbuka. Semua orang melihat akan kehidupan saudara dan saya. Bahkan tidak ada yang tersembunyi mata Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3 mengingatkan buat saudara dan saya juga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Biar ini menjadi ingat-ingat, kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka. Lewat hidup saudara dan saya, semua orang itu bisa memandang, bisa menilai, supaya kita ini juga terus menjadi salurannya yang Tuhan mau ya saudara. Sehingga setiap kita ini menjadi orang-orang yang mau terus dididik oleh Tuhan. Karena hati yang baru adalah hati yang mau dididik. Mungkin enggak cocok ya saudara. Aduh didikannya keras, udahlah nurut aja saudara. Taat aja. Mungkin saudara levelnya belum nyampe. Tapi taat ketika kita setuju dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin itu melalui teman-teman pelayanan, mungkin juga melalui senior-senior saudara, mungkin juga melalui pemimpin. Kayaknya gak cocok gitu, hati ini gak cocok, belum bisa. Biar itu disimpan dulu saudara. Tapi yang penting iya ya setuju dengan apa yang Tuhan mau.
Hati yang taat, karena hati yang taat itu dari Tuhan ya saudara. Tuhan bilang, aku berikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga saudara dan saya itu punya ketaatan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau dengan pemimpin saja yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, tidak mau taat, kita berontak, kita protes ya saudara, rugi ya saudara. Apalagi sama Tuhan yang enggak kelihatan. Biarlah kita belajar dan belajar supaya hati kita ini hati yang mau dididik, mau diajar. Ada roh penguasaan diri karena ada roh Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Kudus, roh itulah yang memampukan saudara dan saya untuk kita ini mempunyai buah roh dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ada ketaatan, ada pengabdian, ada buah roh yang bisa dinikmati dan dilihat oleh banyak orang. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, percaya saja Uris sama apa yang Tuhan bilang. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya, dari dalam hati saudara dan saya akan mengalir aliran air hidup. Bukan aliran air yang mematikan, tapi aliran air hidup. Aliran yang menghidupkan. Mungkin ketemu dengan teman yang sudah putus asa, teman yang mungkin sudah tidak punya pengharapan. Ayo datang, ayo ikut ke gereja saya, ayo ikut persekutuan, ayo ikut PW setiap pagi supaya roh kamu dibangun. Ayo ikut kegiatan yang ada di sini. Itu aliran air hidup yang membangun orang lain ya saudara. Ayo ke taman, doa di taman supaya ketemu Tuhan, bukan ketemu minyak, ketemu Tuhan yang punya minyak ya saudara. Dia bisa lihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan sudah sediakan. Tuh buktinya tuh. Itu minyak segitu banyak dari mana kalau bukan Tuhan yang menyediakan. Benar loh, Tuhan itu ada. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib yang tidak ada menjadi ada. Membuat setiap orang itu dibangun ya saudara. Imannya itu dibangkitkan kembali. Ayo saudara dan saya menjadi salurannya Tuhan, mengalirkan aliran air hidup. Karena saudara terus dipenuhi dengan hati yang baru dan roh yang baru yang daripada Tuhan, sehingga lewat hidup saudara dan saya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan yang kita agungkan itu menjadi berkat buat orang lain ya saudara. Saya juga belajar, ya Tuhan, jadikan saya ini wadah yang siap dipakai oleh Tuhan kapanpun. Siap Tuhan, siap. Dimampukan oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan saya. Alkitab yang bilang itu Tuhan yang berikan. Ayo sekali lagi kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 dan sampai 27. Kamu akan kuberikan, Tuhan yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku nih Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya hati yang taat. Ayat 27. Rohku, roh Tuhan akan Tuhan berikan diam di dalam batinmu. Dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Semuanya Tuhan yang mengerjakan. Bagian setiap kita menjadi wadah yang siap. Iya Tuhan, wadah yang siap yang Tuhan mau pakai. Apa Tuhan? Apa? Semua kita itu beda-beda. Talentanya beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Yang penting kita kerjakan. Jangan seperti talenta yang 1 cuma disembunyikan, rugi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kita berlipat kali ganda di putaran kedua yang terakhir. Saudara dan saya ini mau dipakai oleh Tuhan. Selebihnya Tuhan yang mengerjakannya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sudah siap wadahnya? Saudara, setiap orang setiap pagi pasti mandi. Tapi yang nggak tahu kalau ada yang nggak mandi. Tapi biasanya kalau orang di daerah yang punya 4 musim, itu kalau mandi itu cuma malam, saudara. Malam mereka mandi, siap-siap membersihkan semuanya, terus tidur. Paginya nggak mandi lagi. Saya tanya, kenapa kamu nggak mandi? Kalau saya bicara sama adik saya yang di Australia, kan tadi malam sudah mandi sih. Ya tapi kan kamu tidur, nanti keringetan atau apa? Gitu. Enggak, di sini sih nggak pernah keringetan, udah bersih gitu. Nah, kadang-kadang merasakan bahwa kenapa harus mandi? Itu membersihkan wadahnya. Ya. Jadi kalau namanya wadah yang siap itu setiap hari harus dibersihkan. Nanti Tuhan menaruh sesuatu di tempat wadahnya sudah bersih. Jadi wadah yang siap itu adalah wadah yang bersih. Yuk kita setiap hari kalau saudara datang di tempat ini dibersihkan dengan pujian dan penyembahan. Pikiran-pikiran yang tidak benar dibersihkan semuanya. Saudara kalau mau tidur, belajar juga bersih-bersih. Bukan sekedar cuci kaki ya, lalu cuci tangan, muka dibersihkan. Bukan sekedar itu. Yuk kalau malam sebelum tidur ngomong, Tuhan, hatiku dibersihkan ya. Pikiranku, jiwaku dibersihkan. Supaya apa? Enggak ngimpi macam-macam. Jadi kalau pikiran dibersihkan, jiwa dibersihkan, hati siap dibersihkan, tidurnya enak, saudara. Dan kita akan mengalami wadah yang siap. Dan saat Tuhan memberikan segala sesuatu yang tadi dibaca yang terakhir, Tuhan yang mengerjakan, tapi wadahnya harus bersih supaya apa yang Tuhan berikan itu bersih juga, nggak kecampur dengan segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Betapa Engkau itu sudah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami. Persoalannya adalah Tuhan berikan kami setiap hari membersihkan wadah kami. Supaya wadah kami siap, dalam arti kata bersih. Sehingga setiap kali Engkau memberikan segala sesuatu, wadah kami sudah siap karena bersih, menerima dengan segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan kami selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang hari Minggu kemarin. Dan hari ini kami memasuki hari yang baru pada hari Senin ini. Tuhan, kami mau mengawali hari ini bersama-Mu. Kami menyembah, memuji nama-Mu selama 1 jam. Kami dibersihkan dengan mendengar firman-Mu. Kami sudah mendapatkan banyak perkara. Engkau akan memberikan hati dan batin yang baru buat kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau janjikan buat kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami percaya semua orang punya masalah, kami pun punya pergumulan Tuhan. Tapi kami percaya dengan janji-Mu akan pada pagi hari ini Engkau akan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru. Sehingga kami dapat menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam hidup kami Tuhan. Karena apa? Karena Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memberikan jalan keluar buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mengucap syukur dengan
Sekolah Terang Bangsa yang sudah berusia 13 tahun, teruskan rencanamu atas sekolah ini Tuhan, sampai sekolah ini menjadi terang buat bangsa Indonesia, bahkan menjadi terang buat bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa sekali lagi buat apa yang Kau sedang kerjakan dalam hidup kami pada tahun 2025 ini. Engkau buka mata kami, telinga kami, untuk kami boleh melihat akan wawasan apa yang saat ini sedang Engkau kerjakan, apa yang Engkau mau atas hidup kami, biar kami menjalani hidup ini bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga untuk pelayanan ke Uganda. Mohon anugerah-Mu. Kami terus mau berdoa Tuhan. Engkau melawat Uganda. Engkau siapkan jemaat di sana. Engkau siapkan akan umat-Mu di sana. Engkau siapkan orang-orang di sana. Biarlah benar-benar Tuhan, saat kami menginjakan kaki kami di Uganda, maka terjadi lawatan yang luar biasa. Kami percaya, kami mau menuai Uganda untuk-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, Engkaulah yang akan mengatur segala sesuatunya. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Banyak kami yang merindukan untuk menginjakan kaki kami ke Uganda untuk menjadi berkat. Oleh karena itu berkati kami, supaya kami mendapatkan keuangan untuk bisa berangkat ke sana. Hati kami Kau siapkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, biarlah saat-saat ini tentang megatrust yang sungguh-sungguh sangat menakutkan, Engkau yang akan memegang kendali Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan menolong. Kalau mau tidak mau harus terjadi, biarlah secara minimal. Tidak akan mengakibatkan banyak sekali bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang besar. Tuhan, kami juga berdoa untuk masalah gempa bumi. Mohon anugerah-Mu, karena kami tahu lempengan-lempengan di bawah bumi ini sudah mulai bergerak Tuhan, sudah mulai dikendalikan. Sampai mau tidak mau akan terjadi tabrakan. Tuhan, tolong, Engkaulah yang akan mengendalikan segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negara kami. Engkau terus tolong Tuhan, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta semua stafnya Tuhan, kabinet yang saat ini ada. Demikian juga akan semua anggota DPR dan MPR. Kami juga berdoa untuk para menteri-menteri yang duduk dalam kabinet. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pemimpin-pemimpin Tuhan yang ada di seluruh provinsi yang ada di negara kami. Pemimpin-pemimpin daerah yang baru. Tolong Tuhan, buat mereka takut akan Engkau. Buat mereka tidak masuk dalam jerat-jerat yang dipasang buat mereka Tuhan. Tolong Tuhan, buat mereka hidup benar, hidup bersih di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar akan semua doa-doa kami. Dan saat ini juga Tuhan, hari yang baru, hari pertama dalam kami melakukan suatu pekerjaan, berikan kami anugerah dan pimpinan-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan sesuatu daya tahan tubuh yang baru, memasuki akan tubuh jasmani kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ini bersama-Mu dengan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan.
dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak supranatural Tuhan. Ini minyak keajaiban Tuhan. Buat kami percaya dengan iman kami bahwa yang ada di tangan kami adalah minyak supranatural. Hidup di atas rata-rata. Hidup di atas natural Tuhan. Dan ini kami masukkan dan oleskan pada seluruh tubuh kami. Biarlah hari ini kami berjalan dalam supranatural. Biarlah benar-benar Tuhan, telinga kami, mata kami juga, semua mengalami ketajaman yang daripadamu. Dalam kami berbicara ada perkara yang ajaib terus keluar dengan hikmat kebijaksanaan. Engkau yang akan terus memegang hati kami Tuhan. Diberi hati yang baru. Batin yang baru kami terima dalam hidup kami. Engkau yang terus mengikis habis akan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Berkati tangan kami Tuhan. Hari ini kami akan melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kami. Dan kami percaya kami ada di dalam rencanamu yang mulia. Berkat-Mu Engkau sudah berikan buat kami. Berkati perjalanan kami ya Tuhan, supaya perjalanan kami hari ini hidup berjalan dalam supranatural. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik atas hidup kami. Buat kami percaya Tuhan, buat kami mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.